Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali kita membahas mengenai tetap percaya walaupun mustahil. Menjalani hidup kekristenan ini rasanya itu mustahil, saudara. Tidak boleh yang namanya bohong-bohong dikit. Tidak boleh namanya tipu-tipu dikit. Pikiran kita pun harus bisa bersih. Mata kita pun harus bisa bersih. Apa yang kita lihat harus menyukakan hati Tuhan. Dan perkataan kita, ucapan kita pun harus kita jaga supaya selalu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Rasanya ini sangat mustahil, saudara. Bahkan kita harus bisa menjaga dengan betul hidup kita, kesucian kita. Rasanya ini sangat mustahil, tapi bisakah kita menjaga dan menjalani kemustahilan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan dari Matius 19:16-22 mengenai seorang kisah anak muda yang sangat kaya. Saudara, mari kita lihat. Di ayat 16, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, apakah saudara tidak pernah menginginkan untuk hidup yang kekal? Pasti saudara dan saya pun menginginkan untuk hidup yang kekal. Makanya kita berusaha dan berjuang mencari kebenaran. Karena kita pingin untuk hidup yang kekal. Sama seperti anak muda yang dikisahkan di dalam ayat ini. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Sekarang saya tanya, saudara mau menuruti perintah Allah? Benar saudara mau menuruti? Ketika kita mengatakan, ya amin, kita mau menuruti perintah Allah. Benarkah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mau menjalankan seluruh perintah Allah tanpa kita memilah-milah dan memilih-milih mana yang menyenangkan hati kita. Tetapi seluruhnya, 100% perintah tersebut harus kita jalani. Selanjutnya, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, anak muda ini begitu banyak hartanya. Ketika dia datang, dia minta bagaimana caranya supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Sama, kita pun menginginkan hidup yang kekal. Karena umur manusia hanya 70-90 tahun. Setelah itu kita akan masuk pada gerbang kematian. Kita akan masuk pada fase kehidupan kekal selama-lamanya. Kehidupan yang abadi. Nah, ketika kehidupan yang abadi, kita mau mendapatkan hidup yang sesungguhnya, hidup yang benar-benar kekal, yang kita nikmati nantinya, dan itu selama-lamanya. Makanya anak muda ini bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang harus aku perbuat? Hukum apa?" Selama ini kita mungkin berpikir, ya kita tidak membunuh, kita tidak mencuri. Saudara, ketika saudara berani berkata bahwa saya tidak membunuh, coba saudara pikirkan, apakah saudara menghina orang lain? Apakah saudara menghujat orang lain? Apakah saudara menjolimi orang lain? Apakah saudara menghina orang lain? Kalau saudara masih melakukan itu semua, berarti sebenarnya saudara masih membunuh. Karena membunuh bukan hanya kita membunuh secara fisik supaya orang itu kehabisan nafas dan dia tidak punya nyawa lagi. Tetapi membunuh harus kita perhatikan betul bahwa ketika kita membunuh sebenarnya, ketika kita menjolimi orang lain, ketika kita menghina, menghakimi orang lain, menindas orang lain, merampas hak orang lain, saat itu kita sedang membunuh orang lain, membunuh kebebasan mereka, membunuh hak mereka, membunuh segala sesuatu yang mereka lakukan. Saudara, apakah kita masih melakukannya? Mungkin kita tanpa kita sadari kita ngomongin tetangga kita, ngomongin saudara kita, famili kita, ngomongin yang jelek-jelek. Saudara, itu pun termasuk kategori membunuh. Apalagi mencuri. Kalau kita mau membahas masalah mencuri, begitu banyak dan begitu banyak sekali kriterianya dalam hal mencuri. Saudara, ketika kita mengikuti ide-ide orang lain pun kita sudah mencuri. Bukan hanya mencuri kita mengambil barang yang bukan milik kita. Ide yang punya orang lain pun ketika kita mengcopy paste, itu pun sudah mencuri. Sering, apalagi yang masih sekolah. Wah, saya tidak mencuri, saya tidak nyontek dalam ujian. Saudara, memang tidak nyontek. Lalu dikatakan ya, saya nggak nyontek, tapi saya lihat saja karena sebelah saya dibuka dan dilihat. Jadi saya bisa melihat dan bisa membacanya. Saya tidak menyontek, tidak membuka buku.
Apa bedanya? Sama saja kita dengan mencuri. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selalu kita berkata, oh saya juga tidak berzina seperti hukum yang dikatakan. Benarkah saudara tidak berzina? Saudara, apa yang engkau lihat? Ketika engkau lihat dan hasrat di dalam tubuh naik, di situ engkau sudah berzina. Berzina dengan matamu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Rasanya mustahil kita menjalani ini semua. Tetapi inilah hukum Tuhan. Dan yang terakhir, kepada anak muda ini Tuhan katakan, jualah segala hartamu. Nah, anak muda ini begitu banyak hartanya. Dia terikat dengan harta tersebut. Dia tidak rela hartanya dijual lalu dibagikan kepada orang miskin. Saudara, bukan berarti sekarang saudara semua harus menjual rumah, menjual mobil, menjual seluruh harta, deposito dicairin, lalu kumpulkan uangnya dan berikan kepada gereja. Bukan saudara. Tetapi apakah saudara terikat dengan seluruh harta itu? Apakah saudara benar-benar terikat dengan semua harta duniawi ini? Segala kenikmatan harta itu. Bukan hanya uang, rumah, apartemen, kendaraan, mungkin jam-jam mewah atau barang-barang mewah kita, tas-tas yang bermerek. Ketika kita terikat dengan harta itu akan membuat kita memiliki beban ketika kita datang dan mengikuti perintah Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dan saya, kita benar-benar hidupnya hanya untuk Tuhan. Karena saudara dan saya, kita benar-benar hidupnya harus memberikan semuanya, segala sesuatu dipersembahkan buat Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Jadi kita harus terhindar dari semua kenikmatan itu. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh menikmati semua yang ada di dunia ini. Hanya di mana motivasi saudara? Kalau motivasi saudara hidup di dalam dunia ini hanya untuk mengumpulkan harta dan menikmati segala nikmat yang ada dalam dunia ini, menikmati segala kenyamanan dalam dunia ini, menikmati segala kemewahan dalam dunia ini, apa bedanya saudara? Berarti saudara sudah menghujat Tuhan. Berarti saudara sudah menyembah iblis. Loh, kenapa dikatakan menyembah iblis ketika engkau menikmati? Saudara, ingatkah saudara cerita ketika Yesus habis dibaptis, lalu dia dibawa ke bumbungan bait Allah. Dia dibawa ke bait Allah di sana, dan iblis menawarkan kepada Yesus pada saat itu, sembahlah aku, maka aku akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini. Karena iblis punya hak atas seluruh kekayaan dunia ini. Tetapi apa yang Yesus katakan? Sekali-sekali tidak. Tapi sembahlah Tuhan Allahmu. Saudara, Yesus menolak segala tawaran iblis itu. Yesus tahu, karena ketika dia menerima segala tawaran kekayaan dunia ini, dia menerima tawaran segala kenikmatan dunia ini, berarti dia sudah menyembah kepada iblis. Saudara, sangat disayangkan, justru saat inilah orang-orang pada saat ini, manusia pada saat ini, orang percaya pada saat ini, dia justru malah mengambil dan menerima apa yang ditawarkan oleh iblis tersebut. Saudara, ini yang sangat disayangkan. Mereka tidak bisa melepaskan seluruh hartanya. Justru dia bekerja, dia berusaha mengumpulkan uang. Tujuannya hanya apa? Supaya bisa memenuhi keinginannya, supaya bisa memuaskan keinginannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapkah bisa menjalani kemustahilan ini? Tetapkah bisa berjalan dalam kemustahilan? Tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, anak muda ini pergi. Kalau saudara pikir baik, apakah murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu tidak sama dengan karakter anak muda ini? Mereka sama, hanya bedanya anak muda ini pergi dari Yesus, dan murid-murid Tuhan Yesus tetap bertahan, tetap bersama, mengiringi Yesus kemanapun juga berjalan dan melangkah. Saudara, apakah saudara saat ini seperti anak muda ini atau seperti murid-murid Yesus? Tinggal pilihan di tangan saudara. Kalau saudara tetap terikat dengan dunia ini, berarti akan sama seperti orang muda ini, pergi meninggalkan Yesus hanya karena sayang dengan hartanya. Tapi kalau saudara memilih jalan seperti murid-murid Yesus, maka akan tetap bertahan di dalam penderitaan, tetap bertahan di dalam segala masalah dan pencobaan, dan tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita ambil keputusan dalam hidup ini, supaya jangan sia-sia kehidupan kita nanti saat kita masuk pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.